Oke semuanya, salam jumpa. Selamat datang di Obesitas, obrolan seputar internal fakultas. Eh, Sekarang ganti presenter ya, cowok dulu. Karena dari kemarin cewek terus katanya. Ketumnya marah-marah. Kenapa cewek terus? Cowoknya kapan? Oke, akhirnya saya ditumbalkan untuk menggantikan posisi presenter yaitu Kak Yulia dan juga Kak Dinda. Eh, Perkenalkan mungkin ada di podcast yang episode pertama ya saya sebagai narasumber dari Komisi 1. Jadi nama saya Denny. Saya dari Komisi 1 dan menjabat sebagai ketuanya. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari pemilik program ini. Ya, yaitu Ketua Komisi 4. Selamat datang Kak. Selamat datang. Jadi kebetulan Kak ya, susah banget nyari waktunya. Perkenalkan diri dulu ya. Siapa namanya Kak? Baik, nama saya Putu Tama Sariharta, bisa dipanggil Satya. Iya, jadi Kak Satya ya. Kak Satya ini dari Ketua Komisi 4 dan satu-satunya Ketua Komisi 4 yang semester 3. Woi, mantap sekali. Dan selain di DPM ya, sebenarnya susah banget nyatur jadwalnya beliau nih. Dari kemarin mau diajak podcast masih ngurus UKM, masih ngurus ini, ada kegiatan di luar. Ush. Sebenarnya untuk akhir-akhir ini, bukan akhir ya, dari awal masuk Undiksa ya, baru kuliah di Undiksa, itu kegiatan apa aja nih? Awal masuk Undiksa, saya menghabiskan kegiatan di kepanitiaan aja. Baik itu di lembaga maupun di fakultas. Gitu. Dengar-dengar sih dapat ikut KPM ya, dapat ikut kepanitiaan di BEM Rema juga, di BEMFIS, di KMHD. Dan akhirnya terjerumus ke DPM. Nah gimana ceritanya kok bisa ke DPM? Ceritanya seperti ini. Saya merupakan orang yang sebenarnya enggan untuk berdiam diri ya. Oleh sebab itu saya menyibukkan diri di kampus ini, yaitu dengan mengikuti di semester 1 dan semester 2. Saya mengikuti kesibukan di kepanitiaan lembaga dan fakultas. Dan ketua umum kita kemarin tergabung juga di KPM. Nah, dari informasi ketua-ketua kita itu yang memicu saya untuk bergabung di DPM, karena saya penasaran. Karena saya sebelumnya sudah tahu di organisasi-organisasi yang lain, hanya di DPM saya belum tahu, makanya saya ingin menjerumuskan diri kepada DPM. Bagaimana sih DPM itu sebenarnya? Gitu. Jadi sudah terjerumus, wah gimana rasanya? Wah. Ya, jadi saya dengar gini. Bukan dengar sih, kita udah pada tahu ya, di DPM aja yang udah tahu, tapi kalau luar belum. Tiap komisi itu punya jargonnya masing-masing ya. Kalau Komisi 1 dialis, karena dia kan menyusun undang-undang, nyusun pedoman, itu kan harus menempatkan sesuatu yang sangat ideal. Gitu. Jadi idealis jargonnya. Terus Komisi 2 itu realistis, karena semua laporan itu harus realistis dengan ada yang di lapangan gitu. Nah, kalau Komisi 3 humanis, karena dia kan langsung kayak call center, kayak customer service-nya DPM lah. Dia yang menampung aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan ke dekanat, ke pihak-pihak terkait di Ormawa gitu. Jadi harus humanis ya sifatnya. Nah, Komisi 4 harmonis. Nah, kok bisa harmonis tuh, apa filosofinya? Sebenarnya harmonis ini banyak filosofi ya. Di samping kita juga menggabungkan komponen antara Komisi 1, 2, dan 3 ini seperti tali lah. Kita mengharmonisasikan di internal DPM FIS ini. Di samping itu juga kita menjalin yang namanya hubungan yang baik. Seperti yang kita ketahui kan DPM kan humas, hubungan masyarakat. Jadi kita juga menjalin komitmen ataupun relasi kepada baik itu pihak dekanat, mahasiswa, dan ormawa-ormawa yang lain seperti yang ada di FIS. Jadi apapun ya informasi yang tersampaikan tuh semaksimal mungkin, sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan huru hara gitu. Benar. Maunya DPM ngumpulin aspirasi untuk nyelesain masalah, malah jadi ada huru hara. Malah ada pemicu masalah. Pemicu masalah kan nggak bagus ya. Kita nggak keluar dari tujuan DPM itu ada untuk menciptakan keharmonisan gitu. Jadi makanya Komisi 4 lah yang bertanggung jawab untuk memegang kata jargon harmonisnya ini gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau Komisi 1 itu tugasnya ngurusin undang-undang, ngurusin peraturan. Komisi 2 ngurusin ngawas. Komisi 3 ngurusin aspirasi buat dibela. Komisi 4 stasiun TV.
stasiun TV-nya DPM gitu. Benar. Jadi apapun yang keluar nih dari DPM ya tanggung jawabnya Komisi 4 Ya, gitu. benar. Seperti kemarin kan, Iya. apa namanya, setiap kita mengupload informasi ataupun agenda di DPM itu harus di cross check lagi sama ketua umumnya, biar nggak ada setil pun kesalahan maupun kalimatnya. Kalaupun itu ada kesalahan, saya yang kena marah sama ketua umum. Iya, betul sekali. Karena kan takutnya ya, Iya. Informasi yang tidak tepat ini malah menjadi bumerang Iya. atau jadi gorengan lagi di Benar. fakultas gitu. Ya, jadi begitu. Kan satu-satunya ketua komisi yang semester 3. Selain-lainnya kan masih semester 5 semuanya, gede-gede lah, tua. Nah, gimana tuh rasanya di ketua komisi yang semester 3 sendirian? Sebenarnya untuk rasanya ya, dipaksa untuk dewasa lebih awal itu sulit banget. Sulit banget. Tapi yang namanya tanggung jawab kan, Ya. semasih kita mampu untuk apa yang diberikan tanggung jawab kepada ketua umum, kita laksanakan. Kalau enggak, itu lemah namanya. Tapi di sini saya mencoba untuk membangun komitmen saya kepada ketua umum bahwa saya mampu untuk diemban sebagai ketua komisi di komisi 4 ini. Saya bangga juga. Samping bangga juga, ini juga kesempatan saya untuk eksistensi di DPM. Untuk bagaimana cara saya agar DPM itu lebih eksistensi di luar di keputusan-keputusan sebelumnya, seperti itu. Berarti biar merangkak lah, biar lebih terlihat, biar apapun gininya itu kebijakannya, apapun yang harus disiarkan memang harus keluar lah, biar semua masyarakat FIS tahu apa yang dikerjakan gitu. Nah, jadi kan itu mengarahnya ke tupoksi teman-teman di Komisi 4. Yeah. Saya kan kita tahu gambaran kasarnya seperti itu. Mungkin saya ingin mendengar secara langsung ya dari ketua Komisi 4, sebenarnya apa tupoksi dari Komisi 4? Tupoksinya kita ada 2 tupoksi di sini. Sebelum berbicara dengan tupoksi nih ya. Saya sebenarnya salut juga dengan DPM ini. Sebelumnya yang saya tahu, di masing-masing organisasi ataupun di kepengurusan yang lain, itu di komisi terakhir pasti dia yang menjadi stasiun televisinya, ataupun bisa dibilang pupdok lah. Tapi di DPM kita ada 2 tupoksi. Yang pertama itu humas, dan yang kedua itu pupdok, publikasi dan dokumentasi. Jadi saya di sini merasa kerja keras banget di DPM. Di samping kita juga sebagai jembatan penghubung antara pihak luar dan pihak eksternal, kita juga sebagai penyiar televisinya di sini. Itu sulit banget memang. Yeah. Tapi yang namanya pengalaman kan ada guru terbaik seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi berkat Komisi 4 juga, saya ini disclaimer, kalau nggak ada Komisi 4 nggak mungkin ada studi banding. Jadi bukti bahwa Komisi 4 itu memang jembatan antara masyarakat luarnya dan juga masyarakat dalamnya. Yeah. Jadi Kemenlu dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk kemarin tuh kan kita ngadain studi banding ya. Ya, benar. Saya sih dengar cerita bahwa di DPM kan kita sama DPM Faunod. DPM Faunod itu dia ngawas 1 aja. Itu sudah capek katanya. Karena banyak programnya, uangnya gede. Nah, kita cuman ber-25 itu bisa katanya ngawas semuanya. Itu kalau kita nggak ada pembanding seperti itu, kita nggak tahu cerita itu. Jadi akhirnya apa evaluasi yang kita akan canangkan, mungkin akan nambah orang yang ada di DPM gitu. Yeah. Karena kewalahan kan ngawas semuanya 4 ormas, HMJ ada 3, BEM ada 1. Jadi berkat Komisi 4 lah kita bisa belajar bahwa begini loh seharusnya ada ke depannya. Dan berkat Komisi 4 juga masyarakat tahu kegiatan DPM itu apa aja. Gitu. Nah, oke. Ngomongin kerjaan nih, kan masih ngomongin kerjaan tadi, kebanyak kerjaan. Komisi 4 tuh programnya apa aja sih? Dan apa yang belum terlaksana? Sebenarnya program Komisi 4 banyak juga. Seperti dengan komisi-komisi yang lain, yang pertama pasti memegang media sosial. Ya, betul. Baik itu berupa Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada namanya Legislative Student Organization Relationship, atau bisa disingkat dengan LSOR. Itu Pilmapres punya pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu yang, terus yang ketiga itu ada yang namanya sosialisasi kebijakan, keputusan, dan rapat kerja ataupun program kerja DPM FIS kepada mahasiswa-mahasiswa di FIS seperti itu.
terus dan lain sebagainya. Terus untuk program kerja yang belum terlaksana di terakhir ini nih ya, ini disclaimer, ini podcast terakhir kita nih sebelum menutup kepengurusan nih Komisi 4. Setelah ini Komisi 4 akan mengadakan program kerja yang terakhir yang namanya Ormawa Award. Di samping Ormawa Award juga di Komisi 4 juga nggak kerja sendiri. Kita kerja sama-sama lah sama komisi-komisi yang lain. Jadi program kerja sebenarnya di program kerja di masing-masing komisi itu tidak menitik beratkan kepada komisi tersebut seperti itu. Betul. Tidak. Kita saling perjuangan lah. Saling backup sebenarnya. Karena memang seperti itu kan. Kalau kita telisik dari peraturan yang ada, kalau PDPM nomor 2, nomor 3 juga, bahwa anggaplah yang SA yang sistem aspirasi advokasi. Nanti komisi 2 yang menemukan temuannya apa permasalahannya, terus dia nyampein ke komisi 3 jadi aspirasi terus dia ngadain jumpa Ormawa dan koordinasi Ormawa barengan tuh program komisi 2 dan komisi 3, hasilnya komisi 4 yang nyari. Jadi begitu alurnya. Nah, dasar untuk mengakukan itu semua datang dari siapa? Komisi 1. Jadi begitu guys. Kita nggak bisa lepas satu-satu kerja sendirian memang. Karena harus backup dari tim-tim komisi lain. Karena datanya nyambung semua gitu. Alurnya nyambung semua gitu. Nah, ngomongin data dan semua kerjaan itu alur nyambung semua. Menurut Kak Satya, apakah selama ini bekerja di Komisi 4 itu selalu bekerja sama dan kerjasamanya bagus gitu? Baik, untuk masalah kerjasama yang saya amati di DPM ini merupakan SDM-nya itu sangat bagus. Saya bilang kerjasamanya sangat luar biasa di DPM. Seperti yang kita ketahui sebelumnya kan, setiap kita ada program kerja di DPM ini pasti kita membuka yang dimana tidak hanya bergantung kepada komisi-komisi yang mempunyai proker tersebut, tapi kita di sini melibatkan semua komisi untuk menjalankan setiap proker-prokernya. Jadi satu proker ataupun setiap proker itu merasa ringan rasanya untuk dijalankan. Betul sekali. Ya kalau nggak ada ya kita nggak buka ke kemarin dan akhirnya komisi lain untuk ngambil backup, nggak mungkin bisa terlaksana gitu. Karena jumlah kita yang nggak sebesar HMJ dan BEM kita cuman ber-25. Kalau misalkan itu dititik beratkan kepada komisi masing-masing nggak bisa gitu. Dan sebenarnya menurut saya sendiri kerja di DPM itu emang selalu luar biasa gitu. Karena keseringan mendadak. Tapi selesai. Mendadak tapi selesai. Nah, bayangkan kalau kita nggak membangun kerjasama yang sebaik itu, kayaknya kerja kita akan keseringan kelabakan. Iya benar. Gitu. Berikan kami satu nasi bungkus saja. Proker selesai. Iya betul sekali. Bahkan kan sebelum iuran kita sudah ada proker kan. Iya benar. Kayak PDPM, jumpa Ormawa itu kan kita udah laksanain. Bahkan sidang kode etik udah kan. Jadi tanpa nasi bungkus pun minimal nasinya dibasak. Jadi pengalaman cerita dikit. Dulu kan kita tuh masak kan nasi sendiri kita makan bareng-bareng. Jadi sebenarnya program kerja itu selesai bukan hanya karena uang. Uang penting. Tapi kembali lagi kemauan. Betul sekali. Itu yang sulit, kemauannya ya. Jadi kalau tanpa kemauan kayaknya DPM susah nggak ada uangnya. Kemauan dicari uang. Nggak ada uangnya, baru masuk organisasi apa ini kan tidak ada uangnya. Ya betul sekali. Jadi udah panjang nih kita panjang lebar ngomong. Terakhir nih karena kan udah mau suksesi. Tadi katanya program lagi 1 doang, ini podcast terakhir. Kesan pesannya jadi ketua komisi 4 atau jadi anggota DPM deh, apa? Kesan pesannya kesan dulu deh. Iya silakan. Kesan dulu seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa setiap proker itu kan tidak hanya menitik beratkan kepada komisi tersebut seperti itu. Itu kesan saya yang pertama, yaitu kita terlibat semua di setiap prokernya. Baik itu di komisi 1, 2 dan 3. Jadi di komisi 1, komisi 4 juga mencicipi apa itu proker di komisi 1, begitu juga dan sebaliknya. Itu kesan saya. Yang kedua itu mendadak. Kesan terbaik sih. Mendadak. Hari ini teng harus selesai. Tapi itu membuat kita juga terlatih kan? Terlatih untuk selalu siap ya. Siap siaga. Iya betul sekali. Cekatan jadinya. Iya benar. Itu yang membuat secara nggak langsung juga menambah soft skill juga loh. Betul.
dengan kerja. Waduh, Karena dipaksa ya. ya benar. Awalnya nggak ngerti pakai ini, Benar. dipaksa disuruh cepat-cepat, Nah. tiba-tiba bisa. Ya, betul. Itu yang saya sebelumnya, saya juga belum mengerti sebelumnya di Komisi 4 sebelumnya. Iya. Jadi karena dengan ada tanggung jawab dan paksaan, Ya. jadi nggak mau harus mau seperti itu. Iya. Terus untuk pesan saya mungkin di kepengurusan selanjutnya nih ditambahlah anggotanya. Iya. Kami rasa sekitar 25 ya. Iya. Itu merasa capek banget, Capek banget. tapi nggak apa-apa. Programnya banyak. Ya, selesai. Iya, betul sekali. Ya, luar biasa. Kayaknya udah banyak kita berbincang ya. Jadi sebelum kita menutup podcast ini, mungkin kita jargon dulu kayak. Jargon Komisi 4. Siapa yang mimpin? Anda kayak. Harusnya Anda. Oh, saya Komisi 4 ya. Ya. Komisi 4 Harmoni. Oke, sekian. Sampai jumpa kembali di podcast kepengurusan selanjutnya. Dan inilah Obesitas, obrolan seputar internal fakultas. Oke.